Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 13 Mei 2024, bertepatan dengan hari kelima dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis sekaligus Ilmu Tauhid dan Ilmu Aqidah dari kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang baru, bab yang kedua. Maka kita langsung masuk kepada ucapan penulis di dalam matan Al-Babu Tsani, bab yang kedua. Silahkan ikhwah yang bergabung untuk mendapatkan PDF gratis, daftarkan ke Qais. Al-Babu Tsani, Al-mu'minuna yarawna rabbahum fil jannah. Bahwa orang-orang yang beriman, mereka akan melihat Rabb mereka di as-surga atau di al-jannah. Maka telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu di bab yang pertama, bahwa kaum muslimin akan melihat Allah di dua tempat. Di tempat yang pertama fi arasatil qiyamah, dan telah kami sebutkan di bab yang pertama dari hadis-hadis yang berhubungan dengan permasalahan melihat Allah di hari kiamat. Dan kami telah memasukkan sekitar 16 hadis tentang pembahasan bab yang pertama. Dan di bab yang kedua ini, bab di mana kaum muslimin dan mukminin akan melihat Allah Jalla wa'ala di dalam surga. Maka di sini perbedaan dari tempat yang pertama di arasatil qiyamah, sebelum mereka dimasukkan ke surga, maka di padang mahsyar, di tempat pertimbangan dan dibagikan raport-raport, dan juga sebelum diperintah untuk melewati sirat, disinilah Allah akan menemui mereka. Adapun yang kedua sekarang di surga. Dan tentunya sifat di surga berbeda melihat Allah dengan sifat di arasatil qiyamah. Maka permasalahan ini telah terjadi ikhtilaf antara ahlu sunnah dengan kelompok ahlul bid'ah dari dua bab ini. Maka bab yang pertama, Allah dilihat di arasatil qiyamah, dan yang kedua, Allah akan dilihat di surga, itu diingkari. Akidah ini oleh kelompok ahlul bid'ah, the wrong path. Siapa? Al-Jahmiyah. Kemudian Al-Mu'tazilah. Kemudian Ar-Rafidah. Kemudian Al-Khawarij. Maka mereka menafikan melihat Allah di hari akhirah. Maka mereka mengatakan Allah tidak pernah dilihat dimanapun. Tidak di dunia. Tidak di arasatil qiyamah. Tidak juga di surga. Maka ucapan mereka menyelisihi i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, sekarang kita masuk kepada pendalilan. Mana dalilnya? Maka di dalam permasalahan bab yang kedua ini dalilnya di Al-Quran dan di dalam sunnah. Seperti di bab yang pertama juga. Adapun pendalilan di Al-Quran seperti ucapan Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang maknanya lilladzina, bagi mereka orang-orang yang ahsanu, yang telah melaksanakan kebaikan di dunia dengan beriman kepada Allah dan melaksanakan amal-amal soleh, al-husna, akan mendapatkan al-husna,
Dan nanti akan ditafsir apa al-husna, yakni surga. Maka orang-orang yang melaksanakan amal-amal soleh dan beriman kepada Allah, al-husna, mendapatkan surga. Dan mana wajah pendalilannya? Waziyadah, dan tambahan dari kenikmatan surga. Apa itu? Melihat Allah Jalla wa'ala. Maka ini adalah hadis, ini adalah ayat yang dijadikan pendalilan pertama oleh penulis bahwa Allah dilihat di surga. Dan mutabaqah li tarjimah zahirah. Maka lafaz yang masuk kepada tarjimah menjadi bab yang kedua ini jelas. Ucapan Allah lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bahwa untuk orang-orang yang beriman dia akan masuk kepada surga al-husna. Dan ada tambahan kenikmatan yaitu melihat Allah. Maka di dalam ayat ini Allah mengabarkan barang siapa yang melaksanakan keimanan di dunia dan melaksanakan amal-amal yang soleh, maka Allah akan menggantinya di hari akhirat dengan al-husna, maknanya dimasukkan kepada surga. Ay al-jannah fi daril akhirah. Ma'a ziyadah fauqa hadhihi ni'am. Apa ziyadahnya? Bin nadar ila wajhillahil karim. Maka semoga kita berdoa kepada Allah, fanas'alullah an nakuna min haula alladina ahsanul amal wal iman. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang di dunia ini melaksanakan amal-amal yang soleh dan beriman kepada Allah. Lalu min babil faidah kita masuk kepada i'rab agar dengan i'rab ini kita bisa menerjemahkan dengan baik dan benar. Maka lilladina, maka lam di sini lam al-ikhtisas. Dan dia lam al-ikhtisas dari segi makna pengkhususan. Namun dari segi i'rab beramal seperti harfi jar. Maka dia menjarkan dari ism yang datang setelahnya. Lilladina, maka alladina di sini adalah ismun mausul. Dan ismun mausul dalam keadaan mabni, bukan mu'rab. Maka dia mabni alal fatah, alladina, mabni alal fatah. Fi mahalli mada, karena dia ism mempunyai kedudukan fi mahalli jar, dari ismun majrurun dari lam, yang tadi masuk kepada lam di awal lam ikhtisas. Maka lilladina, alladina ismun mausul, mabni alal fatah fi mahalli jar, yang mana dia majrur dengan lam al-ikhtisas. Ahsinu di sini jumlah fi'liyah. Dan dia adalah silatul mausul yang datang jumlah setelah ismun mausul alladina, maka la mahalalahu minal i'rab. Adapun al-husna lilladina ahsanu selesai. Al-husna mubtada muakhar marfu bi dhammah al-muqaddarah mana amin duhuriha at-ta'addur. Karena al-husna ada alif maksurah. Wa ziyadatun, maka wawu harfu ataf dan ziyadah ma'tuf ala al-mubtada. Marfu wa alamat rafi'i ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Maka tinggal di sini tadi al-husna khobar mubtada muakhar. Lalu mana khobar muqaddamnya? Khobar muqaddamnya lilladina jar wa majrur. Khobar muqaddam. Maka di sini lilladina adalah khobar yang dikedepankan. Maka al-husna mubtada yang diakhirkan. Maka setelah kita mengetahui i'rab yang baik dan benar, kita akan menerjemahkan dengan baik dan benar. Lilladina ahsanu al-husna. Maknanya bagi mereka orang-orang yang melaksanakan ahsanu, amalan-amalan yang baik dan iman yang benar kepada Allah, adalah al-husna, diberikan balasan surga. Wa ziyadah, maka ziyadah di sini adalah ataf kepada al-husna, maknanya orang-orang yang beramal soleh dan beriman diberikan surga dan diberikan tambahan. Nah, di sini sekarang kita akan masuk kepada apa makna tambahan, apa tafsir saraf dari tambahan, dan bahkan apa tafsir salaf dari al-husna. Maka kita katakan tadi kita terjemahkan dengan tekstual,
Al-husna tadi kita katakan surga. Dan waziyadah tambahan melihat kepada Allah. Ini jelas butuh kepada tafsir dari Al-Quran atau sunnah atau dari salaf. Maka kita katakan sekarang di dalam penjelasan ini. Al-husna dia adalah surga. Mana pendalilannya? Tidak sembarangan kita mengatakan kalimat ini adalah surga. Tentu tidak sembarangan. Butuh kepada tafsir Al-Quran atau sunnah atau tafsir dari ucapan salaf. Maka alhamdulillah kita katakan tadi al-husna adalah surga karena telah ditafsirkan ayat ini dengan ayat yang lain. Di dalam surat Taubah. Di mana Allah berfirman, Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Maka Allah telah memuliakan al-mujahidin dengan harta-harta mereka menginfakkan untuk membeli senjata, untuk membeli kuda di zaman Nabi, untuk membeli pedang di zaman sekarang, untuk membeli misalnya peluru, magazen, dan untuk membeli senjatanya. Wa anfusahum bi amwalihim wa anfusihim, dan juga dengan jiwa-jiwa mereka berperang untuk Allah, maka mereka lebih mulia daripada alal qaidin, orang-orang yang duduk. Maksudnya duduk di sini kenapa? Dalam keadaan sakit. Tapi niatnya ingin berjihad, tapi dalam keadaan sakit. Atau tidak mempunyai senjata. Dia ingin berjihad tetapi tidak bisa membeli baju Kevlar misalnya. Ataupun senapan AK-47, maka tidak mempunyai apa-apa. Sehingga niatnya saja yang ada. Maka wa kulla wa'adallahul husna. Keduanya Allah janjikan al-husna. Maka apa al-husna di sini? Yakni surga. Mana pendalilannya telah ditafsirkan oleh salaf. Berkata Qatadah Ibnu Di'amah bahwa ucapan Allah wa'adallahul husna, maka Allah telah menjanjikan al-husna. Qala Qatadah bil jannah. Faqala wallah yu'ti kulladhi fadlin fadlahu. Maka Allah itu memberikan kepada manusia sesuai dari kemuliaannya. Dan di sini mereka dimasukkan kepada surga sebagai balasan dari kebaikannya. Maka asar ini mahaluh. Asar ini ma'ruf diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr wa huwa Ibnu Mu'ad siqah. Haddatsana Yazid dan dia Ibnu Zurai imam. Haddatsana Sa'id dan dia Ibnu Abi Arubah imam. An Qatadah dan Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Maka asar ini sahih. Dan ini menjadi pendalilan bagi kita ayat mentafsirkan ayat liladina ahsanul husna ditafsirkan dengan wa'adallahul husna, maka ditafsirkan oleh salaf al-husna adalah surga. Dan bahkan telah datang tafsir yang lebih tinggi daripada hanya sekedar Qatadah, seorang mufassir dari tabi'in. Bahkan telah datang tafsir sendiri dari Nabi Muhammad. Bahwa makna dari al-husna adalah jannah. Seperti nanti akan kita sebutkan dari hadis Ubay ibnu Ka'ab dan Ka'ab ibnu Ujrah. Dan juga dari Suhaib ibnu Sinan radhiyallahu anhum. Maka akan datang nanti pembahasannya. Kemudian selesai dari ayat ini, maka kemudian penulis memasukkan pendalilan hadis-hadis. Yang mana hadis-hadis ini pun tidak jauh dari pentafsiran ayat. Maka tidaklah penulis menukilkan hadis-hadis di sini dan dikumpulkan dari hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang ayat liladina ahsanul husna wa ziyadah. Yang akan menjelaskan apa makna ziyadah. Maknanya melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Maka hadis yang pertama di bab yang kedua ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi Sahibus Sunan. Di mana di sini berkata haddatsana Ubaidullah Ibnu Maisarah. Qala haddatsani Abdurrahman ibnu Mahdi. Haddatsana Hammad ibnu Salamah
an Thabit al-Bunani, an Abdurrahman ibni Abi Layla, an Suhaib, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini sanad yang telah kita baca, mungkin kita jelaskan sanad ini, baru kemudian masuk kepada matan. Maka ini adalah hadis yang pertama barakallahu fikum yang dimasukkan oleh penulis di bab yang kedua. Maka di dalam hadis ini akan menjelaskan ayat lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Maka mutabaqah litarjimah zahirah. Bahwa hadis ini pendalilannya jelas dengan keadaan babnya. Di lafaz fayukshaful hijab fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wajal, bahwa wajah pendalilannya jelas di mana Allah menampakkan dengan mengangkat hijab antara kaum muslimin di surga dengan dirinya, maka mereka akan melihat wajah Allah Jalla wa Ala. Adapun kita masuk kepada sanad, disebutkan di sanad Muslim Ibnul Hajjaj, maka dia adalah imam sahibus sahih, sahih Muslim. Dan telah kami sebutkan terjemahnya di bab yang pertama, di hadis Jabir ibni Abdullah, dan tidak butuh lagi kita ulang. Kalau kita ulang, kapan akan selesai? Maka mudah, tinggal antum kembali kepada pelajaran YouTube kita, Murojaah. Maka alhamdulillah untuk permasalahan kajian-kajian kita, maka ada streaming seperti sekarang. Kemudian setelah streaming, kami buatkan video, maka bisa dirujuk di YouTube. Dan permasalahan merujuk di YouTube sangat mudah. Tinggal masuk channel kami, channel Ustadz Said Al-Bandunji Official. Kemudian setelah masuk kepada playlist. Maka di playlist di situ sekarang sudah masuk kepada sesi yang ke-18 misalnya. Maka ada 18 video dan di situ antum bisa murojaah. Mulai dari hadis pertama sampai kepada selesai bab pertama dan sekarang masuk kepada bab yang kedua. Adapun gurunya Imam Muslim Ubaidullah ibnu Maisarah, maka dia adalah Ubaidillah ibnu Umar ibnu Maisarah Al-Basri, Nazil Baghdad. Asalnya dari Basrah, kemudian tinggal di Baghdad. Maka dia di sini pun termasuk dari orang-orang yang masyhur dengan nisbah kepada kakeknya. Maka dia namanya Ubaidillah ibnu Umar ibnu Maisarah. Namun di dalam matan atau di dalam sanad disebutkan Ubaidillah ibnu Maisarah. Maka ini seperti Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hambal. Namun masyhur dengan Ahmad bin Hambal. Nisbah kepada kakeknya. Dan juga yang telah kita lewati Yahya ibnu Bukair. Maka dia adalah Yahya ibni Abdillah ibni Bukair. Dan begitu pun di sini Ubaidillah ibni Maisarah. Nama bapaknya bukan Maisarah tetapi nama bapaknya Umar. Ubaidillah ibni Umar ibni Maisarah. Maka dia hidup di tabaqah yang ke-10. Berarti sama seperti gurunya Imam Al-Bukhari. Dan hidup di tabaqah ini seperti Imam Ahmad. Dan juga Abul Yaman, Al-Hakam ibnu Nafi' dan Musaddad dan yang lainnya. Dan dia dalam keadaan rawi yang sikoh. Disikohkan oleh Ibnu Sa'ad. Dan berkata An-Nasa'i sikoh. Dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Kecuali Abu Hatim mengatakan saduk. Dan ini menunjukkan bahwa dia mutasyaddid di dalam permasalahan tautsik. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Abdurrahman ibnu Mahdi. Maka dia Abdurrahman ibnu Mahdi ibnu Hisan Al-Anbari Al-Basri. Maka dia rawi yang merupakan imam. Hidup di tabaqah yang ke-9. Seperti di zaman Imam Asy-Syafi'i. Dan juga Abu Daud atau Yalisi. Dan juga Rauh ibnu Ubadah. Dan juga yang telah kita lewati kemarin, Musa ibnu Ismail At-Tubudaki Al-Basri Al-Minqari. Maka Abu Asim An-Nabil juga Ad-Dhahhak ibnu Makhlad. Dan juga Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani. Semuanya satu zaman. Dan Abdurrahman ibnu Mahdi imam muhaddis di zamannya. Berkata Yahya Ad-Duhli, Ma ra'aitu fi yad Abdurrahman ibni Mahdi kitaban qat. Wa kullu ma sami'tu minhu sami'tuhu hifdhan. Lihat di sini berkata Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli,
Aku semenjak menuntut ilmu kepada dia, belum pernah aku melihat dia itu mempunyai kitab. Setiap dia mengajar, tidak membawa kitab. Setiap dia meriwayatkan hadis, tidak membawa kitab. Wa kullu ma sami'tu minhu sami'tuhu hifdhan. Maka setiap aku mendengar dari dia hadis-hadis, bukan dari membaca catatannya, tetapi dari hafalannya. Maka ini menunjukkan bahwa dia seorang hafidh. Dia hafal dari hadis-hadis yang ada padanya. Dan dia menyampaikan kepada murid-muridnya dalam keadaan dihafal, tidak dilihat. Maka inilah dari Imam Abdurrahman ibni Mahdi. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, "Ma ra'aitu rajulan asbat fil hadis min Abdurrahman ibni Mahdi." Maka Yahya ibnu Ma'in juga termasuk dari muridnya. Aku tidak pernah melihat orang yang paling kuat hafalannya dari Abdurrahman ibni Mahdi. Dan berkata Abu Daud, dohirnya adalah As-Sijistani, sahibus sunan, bukan Abu Daud atau Yalisi. Kana Waqi' ahfad min Abdurrahman ibni Mahdi. Wa kana Abdurrahman atqan. Disebutkan bahwa Waqi' dulu lebih hafal dari Abdurrahman ibnu Mahdi. Namun ibnu Mahdi atqan, dalam keadaan mutkin. Hafalannya itu tidak bergeming. Wa qala Syafi'i la a'rif lahu nadhir fid dunya. Aku tidak mendapati orang secanggih dia dari hafalannya di dunia ini. Dan berkata Abu Hatim, huwa imamun siqatun asbat min Yahya ibni Sa'id wa atqan min Waqi'. Wa kana arada hadithahu ala Sufyan ats-Tsauri. Bahwa kata Abu Hatim dia imam dari orang-orang yang hafal hadis. Maka dia lebih hafal daripada Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Dan lebih mutkin hafalannya dari Waqi' ibnul Jarrah. Dan hadis-hadis dia ditampilkan kepada Sufyan ats-Tsauri, yang merupakan Sufyan ats-Tsauri gurunya. Kemudian meriwayatkan dari Hammad ibnu Salamah, dan Hammad ibnu Salamah telah kita lewati terjemahnya di bab yang pertama. Di hadis siapa ingat Abu Razin al-Uqaili. Di nomor hadis nomor 8. An Thabit al-Bunani. Dan begitupun Thabit al-Bunani telah lewat. Di hadis siapa? Abu Musa al-Asy'ari di hadis nomor 9. Maka rawi-rawi yang telah kita lewati tidak butuh bagi kita untuk diulang, untuk mengejar waktu. Maka Hammad ibnu Salamah telah lewat di hadis nomor 8 dari Abi Razin al-Uqaili yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud atau Yalisi, dan juga dari Thabit al-Bunani telah kita lewati di hadis Abi Musa al-Asy'ari di hadis nomor 9 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Mu'jam Kabirnya. Mu'jam al-Kabir. Maka tidak usah diulang untuk menghemat waktu. Kemudian meriwayatkan dari Abdurrahman ibni Abi Layla an Abdurrahmani ibni Abi Layla. Maka dia adalah Abdurrahman ibnu Yasar. Abdurrahman anaknya ibnu Abi Layla. Maka ibnu Abi Layla namanya Yasar. Abdurrahman ibnu Yasar al-Ansari al-Madani al-Kufi. Dan dia hidup di Tabaqah yang kedua. Maka dia Tabaqah kibar dari tabi'in. Tabaqah yang kedua maknanya imma Tabaqah dia kibar tabi'in, atau dia dalam keadaan mukhadram. Maka dia hidup di Tabaqah Sa'id ibnul Musayyib dan Qais ibni Abi Hazim dan Atha ibnu Yasar yang telah lampau, dan juga Masruq ibnul Ajda' yang meriwayatkan dari Abdullah ibni Mas'ud. Adapun kedudukan dia, maka dia thiqah. Dithiqahkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Dan Abu Hatim mengatakan la ba'sa bihi. Maka Abdurrahman ibnu Abi Layla meriwayatkan dari Suhaib ibnu Sinan. Maka sahabat yang akan kita pelajari hadisnya adalah Suhaib, dan dia Suhaib ibnu Sinan Ar-Rib'i An-Numairi. Kunyahnya Abu Yahya. Dan Abu Yahya ini kunyah yang diberikan oleh Nabi sendiri kepada beliau, seperti di dalam hadis yang akan kita sebutkan.
Maka dari keutamaan sahabat ini banyak. Karena lamma hajara ilal Madinah mana'athu Quraisy fataraqalahu malahu fakhallu sabilahu. Maka dari keutamaannya dia di saat hijrah dan dia orang kaya. Di saat dicegat oleh kelompok Quraisy, maka dia meninggalkan hartanya yang melimpah. Maka kemudian dia dilepaskan dengan syarat hartanya untuk mereka orang-orang kufar Quraisy. Maka kisahnya datang dari Suhaib sendiri mengisahkan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uritu dara hijratikum sabihatan baina dhahranai harratin. Fa imma an yakuna hajara aw yakuna yasriba." Qala wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa kharaja ma'ahu Abu Bakar radhiyallahu anhu wa kuntu qad hamamtu bil khuruj ma'ahu. Maka di saat berhijrahlah Nabi bersama Abu Bakar dan aku sudah mempersiapkan untuk keluar bersama dia. Untuk keluar bersama siapa? Bersama Nabi. Wasaddani fatayan min Quraisy. Namun aku dicegat oleh dua pemuda Quraisy. Faja'altu lailatai tilka akumu la aqudu. Maka akhirnya aku terlambat 2 malam. Tidak tidur. Faqalu qad syaghalahu Allahu ankum bibatnihi walam akun syakian fanamu fakharajtu falahiqani minhum nasun ba'da ma sirtu yuriduna raddi. Maka dari dua pemuda ini 2 hari atau 2 malam ditunggu oleh Suhaib sampai tertidur. Maka di saat tertidur keluarlah Suhaib untuk berhijrah. Namun mereka diikuti atau Suhaib diikuti oleh kelompok dari Quraisy yang lainnya. Maka kemudian dicegat. Faqultu lahum hal lakum an a'tiyakum awaki min dahabin wa siyarali bi Makkah wa tukhallawna sabili wa tusukuna li fafa'alu fatabi'tuhum ila Makkah faqultu ihfaru tahta askufati albab fa inna tahtaha al-awaqi fadhhabu ila fulanah bi ayah kada wa kada fahudu khulyatain wa kharajtu hatta qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Quba'a qabla an yatahawwala minha. Maka di saat dia sudah terbebas dari 2 pemuda yang tertidur, maka dia perlahan-lahan Suhaib ini berangkat, namun tetap memang yang menunggu dan mencari dia bukan orang-orang yang sedikit tetapi banyak. Maka akhirnya mereka mencegat yang kedua kali dan akhirnya terjadi kesepakatan. Aku belikan dari harta-hartaku yang berupa emas. Dan juga aku berikan 2 cincin yang berupa emas yang berat. Maka akhirnya diantar oleh Suhaib tempat di mana dia menimbun harta tersebut. Dan adapun 2 gelang emas yang besar diambil di perempuan yang disifatkan rumahnya di demikian dan demikian. Maka ambillah. Maka disepakati. Kelompok Quraisy mengambil harta Suhaib, namun Suhaib dibebaskan dari hijrah. Maksudnya dibiarkan untuk berhijrah. Maka akhirnya dengan gegap gempita Suhaib yang dibebaskan untuk berhijrah mengejar Nabi dan akhirnya bertemu Nabi di Quba
Dan Quba ini adalah masjid pertama di dekat Madinah. Yang mana Nabi pada saat itu membuat masjid di sana, kemudian terus berjalan ke Madinah. Maka dia segera menyusul dan sampai di Quba. Falamma ra'ani, maka di saat Nabi melihatku, langsung Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah mengetahui apa yang terjadi. Dari sahabatnya Suhaib ibnu Sinan, maka dikatakan, dan ini poin pendalilannya dikunyahi oleh Nabi, Ya Aba Yahya Rabihal Bai'u. Ya Aba Yahya Rabihal Bai'u. Ya Aba Yahya Rabihal Bai'u 3 kali. Yang maknanya, wahai Aba Yahya, telah Rabihal Bai'u. Perdaganganmu telah sukses. Faqultu ya Rasulullah, ma sabaqani ilaika ahadun. Wa ma akhbaraka illa Jibril alaihi salam. Subhanallah. Maka dikatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang datang mengabari kamu. Aku baru sekarang bergegas untuk datang bertemu denganmu di Quba. Lalu dari mana kamu mengetahui? Baru kita bertemu. Maka di sini dikatakan Jibril yang memberitahu aku. Ini hadis yang menceritakan tentang pendalilan ini. Dan begitu pun telah datang riwayat yang lain dari kisah asbabin nuzul dari ayah. Wa minan nas man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Maka di sini pun di ayat ini disebutkan asbabun nuzulnya untuk siapa? Suhaib ibnu Sinan. Falamma ra'a Rasulullah Suhaiban, falamma ra'a Rasulullah Suhaiban, qala lahu Rasulullah rabihal bai'a ya Aba Yahya, rabihal bai'a ya Aba Yahya 3 kali. Summa qara'al ayah wa minan nas man yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Maka di antara manusia ada yang menjual dari diri-dirinya dan harta-hartanya untuk hijrah di jalan Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Maka Allah sangat rauf, menyayangi dari hamba-hambanya. Maka asar ini ataupun hadis ini tentang asbabun nuzul ayat wa minan nasi may yasri nafsahu disebutkan oleh para ulama seperti Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dari asbabin nuzul. Maka jalannya datang dari Ya'qub ibnu Muhammad Az-Zuhri, haddatsana Husain ibnu Hudzaifah, haddatsana Abi an Amumati an Sa'id ibnu Musayyib an Suhaib ibni Sinan, tentang kisah asbabin nuzul ini. Maka sanadnya di sini dhaif dikarenakan Husain ibnu Hudzaifah dia dalam keadaan majhulul hal. Dan Ya'qub ibnu Muhammad Az-Zuhri laisa bil qawi, dhaif. Maka sanad ini dhaif namun mempunyai mutaba'ah diriwayatkan oleh Al-Harits di musnadnya dan Ibnu Abi Hatim di dalam tafsirnya dari jalan yang lain, dari Hamad ibni Salamah, dari Ali ibni Zaid, dari Sa'id ibn Musayyib, dari Suhaib ibni Sinan. Yang kisahnya sama, tentang Ibnu Sinan yang memberikan hartanya di Mekah untuk mereka orang-orang Quraisy agar meninggalkan Suhaib berhijrah dengan bebas. Maka hadis ini yang datang dari Hamad ibni Salamah juga dhaif. Karena ada Ali yang kami sebutkan tadi dari Hamad ibni Salamah, dari Ali ibni Zaid, dan Ali ibni Zaid ibnu Jad'an dhaif dari Sa'id ibn Musayyib, dari Suhaib. Maka ini sanad yang kedua pun dhaif. Namun telah mempunyai jalan yang lain, mutaba'ah yang lain, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, akhbarana Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Zahid, haddatsana Ismail ibn Ishaq Al-Qadi, haddatsana Sulaiman ibn Harb, haddatsana Hamad ibn Zaid an Ayyub an Ikrimah dari Suhaib ibn Sinan. Maka mutaba'ah ini adalah mutaba'ah yang sahih. Telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul. Maka Syekh kami Muqbil mempunyai kitab kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang asbabun nuzul. Maka disebutkan
di dalamnya hadis ini dan sanadnya sahih. Maka dari sini kita mengetahui bagaimana keutamaan Suhaib ibnu Sinan. Bahwa beliau seorang sahabi yang agung. Di saat ingin hijrah maka beliau memberikan semua hartanya yang dia kumpulkan dulu di Makkah. Untuk mengikuti Nabi dan dibiarkan oleh kelompok kufar Quraisy mengikuti Nabi berhijrah ke Madinah. Maka Nabi diketahui keadaan Suhaib dari Jibril, maka dia mengatakan Rabihal bai'a ya Aba Yahya. Maka bisnis kamu telah sukses, di mana Allah menerima pahala yang besar. Subhanallah. Kemudian kita masuk kepada matan alam tubayyid wujuhana, atau kita baca hadis agar kita lebih jelas. Maka setelah kita selesai tadi dari Suhaib ibnu Sinan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, idza dakhala ahlul jannah al jannah. Kata Nabi, jika telah masuk surga penduduk surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum. Maka penduduk surga yang dalam keadaan tentram, nyaman, bahagia didatangi oleh Allah dan berkata, wahai penduduk surga, inginkah kalian ditambah kenikmatan? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah, wa tunajjina minan nar. Maka mereka bersyukur kepada Allah dengan mengatakan, wahai Allah, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Dan engkau telah memasukkan kami kepada surga dan telah menyelamatkan kami dari api neraka. Dohirnya Allah menemui mereka setelah seluruh orang-orang muslim yang masuk duluan kepada api neraka dikeluarkan oleh Allah. Ini dohirnya. Sehingga dikatakan oleh Allah kepada seluruh penduduk surga. Bukan ada yang masih di api neraka. Maka dikatakan, wa tunajjina minan nar, ini pendalilannya, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Bisa jadi diselamatkan tanpa masuk api neraka sama sekali, bisa jadi diselamatkan maknanya masuk api neraka dan dibebaskan dengan syafaat. Maka poin pendalilannya mana? Fayakshiful hijab, fama a'tau, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ila rabbihim azza wajal. Maka Allah kemudian membukakan tabir hijab. Maka tadinya Allah berkata tidak terlihat. Kemudian Allah menampakkan dirinya di saat Allah menawarkan ingin perkara yang lebih baik daripada kenikmatan dunia. Maka mereka merasa bersyukur. Kami bersyukur dengan dunia ini, masihkah ada kenikmatan yang lain? Maka Allah membuka tabir bagi mereka dan mereka melihat Allah. Kemudian di riwayat Muslim yang ada di matan ini diriwayatkan dari jalan yang lain, Abu Bakar ibnu Abi Syaibah hadatsana Yazid ibnu Harun an Hamad ibni Salamah. Berarti madarnya sama kepada Hamad ibnu Salamah dari Thabit al-Bunani dari Abdurrahman ibni Abi Layla dari Suhaib. Kemudian ditambah lafaz, dan ini sahih lafaznya dengan sanad yang kami sebutkan dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian setelah itu Nabi membaca ayat lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka orang-orang yang beriman di dunia dan beramal soleh, al-husna yakni surga dan tambahan. Maka di sini kita mengetahui dari hadis Suhaib ibn Sinan ini, apa yang diinginkan tambahan? Melihat wajah Allah. Seperti tadi Allah berkata, azidukum ya ahlal jannah. Kami berikan kepada kalian tambahan wahai penduduk surga. Maka penduduk surga heran. Apalagi tambahan ini? Kemudian Allah menampakkan wajahnya. Kemudian Nabi mengatakan, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Maka melihat wajah Allah, tambahan kenikmatan di surga. Mari kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita penghuni surga dan bisa melihat wajahnya yang mulia. Qulu amin. Maka di dalam lafaz hadis yang kita sebutkan tadi dan terjemahkan secara tekstual, apa makna alam tubayyid wujuhana? Maka di saat mereka ditawarkan oleh Allah, mau aku berikan tambahan, kata Allah. Maka mereka menjawab dengan rasa syukur, alam tubayyid wujuhana. Engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Maka di sini menjadi dalil bahwa penduduk surga itu
bidul wujuh. Wajah-wajah mereka bersih putih. Wa anallaha jalla wa ala jami'a ahlil akhirah fariqain. Dan Allah menjadikan dua jenis dari penduduk surga, dari penduduk di hari akhirat itu ada dua kelompok. Ahaduhuma bidul wujuh, dan yang kedua sudul wujuh. Wa hada kama qala ta'ala di dalam surat Ali Imran, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Maka pada hari itu yauma tabyadu wujuhun, di saat wajah-wajah yang putih, wa taswaddu wujuhun, dan yang dihitamkan wajah-wajah mereka. Maka kalimat yauma dorf yadullu ala al-yaumil akhir, menunjukkan di hari akhirat kelak. Wa huwa muta'alliq bimahdhuf taqdiruhu udhkur yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Ingatlah di hari kelak pada saat itu di mana wajah-wajah mereka memutih dan wajah-wajah mereka menghitam. Lalu siapa yang wajahnya putih dan siapa yang wajahnya hitam telah diterangkan di dalam ayat yang berikutnya. Fa'amal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadukul adaba bima kuntum takfurun. Maka mereka orang-orang yang hitam, iswaddat wujuhuhum, dihitam legamkan wajahnya karena kekufuran setelah keislaman mereka. Dan selain itu juga Allah menjelaskan permasalahan wajah mereka yang putih dan hitam itu juga dari sifat-sifat mereka. Maka untuk mereka yang dihitam legamkan tadi disebutkan akafartum. Maka al-hamzah di sini hamzah istifham ingkari. Maknanya, bukankah karena kekufuran kalian sehingga dihitamkan wajah-wajah kalian? Dan begitupun dari sifat yang diputihkan adalah dalam kebaikan. Maka disebutkan di dalam Al-Quran, alladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maka ini alamat penduduk surga. Alladzina biyaddat wujuhuhum, dan wajah-wajah yang diputihkan oleh Allah, maka dalam keadaan rahmat Allah dan mereka di dalam surga yang kekal padanya. Maka inilah kenapa ahlu surga di saat ditanya oleh Allah, maukah kalian aku berikan tambahan? Maka mereka bukan orang-orang yang tamak. Oh iya, iya mau ya Allah. Seakan-akan surga yang ada pada mereka tidak cukup. Tidak dijawab seperti itu. Mereka penuh kenikmatan. Maka mereka mengatakan, engkau telah memutihkan wajah-wajah kami. Dan wajah-wajah yang putih, seperti ayat tadi, alladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maknanya kami telah diputihkan wajah kami oleh kamu wahai Allah dalam keadaan di surga yang bahagia dan di bawah rahmatmu yang penuh rahmat. Maka ini adalah ucapan penduduk surga. Maka kemudian riwayat haddatsana Yazid ibnu Harun an Hamad ibni Salamah dengan sanad ini kemudian ditambah dengan lafaz lilladina ahsanul husna wa ziyadah, maka ini pun wajah pendalilan di bab ini. Di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan tafsir wa ziyadah, maknanya melihat kepada wajah Allah yang mulia. Dan di sini riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan mungkin di sini yang bisa kita berikan, di mana kita telah membaca dari bab yang kedua, bahwa kaum muslimin akan melihat wajah Allah di hari kiamat. Kemudian wajah pendalilannya penulis memuatkan ayat dari surat Yunus, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan telah di-i'rab dan diartikan dan apa makna al-husna dan makna az-ziyadah. Tafsir pertama yang dimasukkan oleh penulis di dalam kitabnya tafsir dari Suhaib ibnu Sinan dari Nabi. Maka tafsir yang marfu dari Nabi bahwa Allah mengatakan, wahai penduduk surga,
Aku berikan kepada kalian tambahan. Maka mereka mengatakan, tambahan yang bagaimana ya Rabb? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka dan memutihkan wajah-wajah kami dan memasukkan kepada surga. Tambahan apa lagi? Maka Allah menampakkan hijab, mengangkat hijab dan menampakkan wajahnya kepada mereka. Maka mereka terkesiap seperti nanti di riwayat-riwayat yang lain, melihat keagungan wajah Allah merupakan kenikmatan yang puncak prima, kenikmatan yang high enough. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Kemudian dibacalah ayat Al-Quran oleh Allah. Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik masuk surga dan tambahan. Tafsir tambahan di sini melihat wajah Allah seperti kami jelaskan di hadis Suhaib ibnu Sinan. Maka bisa kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang di bab yang kedua ini. Di pelajaran yang akan datang mungkin ba'dal asr dan ba'dal maghrib. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.